warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Suminanto Eskapnars selaku Ketua DPD PPNI Kota Surakarta, yang kami hormati kepada Bapak dan Ibu pembicara, Bapak Juli Muhammad Kartiko Eskapnars, Ibu Sulistianingsih Eskapnars Magister Keperawatan, dan Bapak Nurs Pandu Aseta Eskapnars Magister Keperawatan CWJS. Kepada yang kami hormati, kami sapa di seluruh Nusantara, kepada semua peserta webinar penerapan terapi mindfulness dan spiritual healing di masa pandemi COVID-19. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayahnya dan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menyelenggarakan webinar online dalam keadaan sehat, walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Semoga acara webinar pada pagi hari ini berjalan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Hadirin di seluruh tanah air, sebelum memasuki acara inti, perkenankan saya terlebih dahulu untuk membacakan susunan acara. Izinkan saya, Fitri Hastuti, pada pagi hari ini akan memandu dan memoderatori acara webinar. Untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Mars PPNI. Acara yang ketiga, sambutan Ketua DPD PPNI Kota Surakarta. Dan acara yang keempat, paparan materi. Acara yang kelima, tanya jawab secara online yang dapat dilakukan dengan melakukan chat di kolom komentar Google Meeting yang telah tersedia. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk membuka acara pada pagi hari ini, kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Mars PPNI. Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, tercapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata
cipta insan dunia. Baiklah, untuk masuk acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan dalam hal ini akan diberikan oleh Ketua DPD PPNI Kota Surakarta, Bapak Suminanto, Eskepnes. Kepada Bapak Suminanto, waktu dipersilakan. Mohon izin saya buka masker ya. Masih physical distancing juga kita upayakan ya. Matur nuwun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, salam kebajikan, salam PPNI, maju bersama, sukses bersama, kerja. Ya. Saya sapa teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara yang pada hari ini bersama Herpa Cendikia ya, untuk bersama-sama kita mengikuti webinar nursing online. Apa kabar? Selamat pagi teman-teman, sehat, sukses dan semangat selalu ya. Ya, yang saya hormati tentunya teman-teman narasumber ya, Bapak Juli Muhammad Kartiko, Ibu Sulistianingsih, dan juga Bapak Pandu. Yang saya hormati juga manajemen CV Hilta Cendikia, tentu bersama seluruh tim, dan tentunya Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara semua, sahabat-sahabat yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Mengawali sambutan webinar pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmatnya, karunia-Nya kita diberikan kemudahan, kesehatan, keselamatan. Alhamdulillah kita bersama-sama bisa mengikuti webinar online ya. Baik panjenengan mengikuti dari rumah panjenengan, dari tempat kerja panjenengan, atau bersama dengan keluarga ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat di era atau masa new normal pandemi COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, Bapak Ibu yang kami hormati, kami banggakan. Yang pertama, Dewan Pengurus Daerah PPNI Kota Surakarta mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh ya kepada semua teman-teman. Kita berdoa bersama ya, untuk kita, keluarga, tenaga kesehatan, khususnya teman-teman perawat yang bekerja pada tataran fasilitas pelayanan kesehatan, praktek mandiri ya, di era new normal pandemi COVID-19 ini ya, kita menjalankan amanah profesi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tidak hanya pelayanan yang sifatnya adalah praktek keperawatan, praktek kolaborasi, tetapi saya yakin teman-teman yang saat ini panjenengan online ya di webinar hari ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana meyakinkan kepada masyarakat, bagaimana mengajak kepada masyarakat untuk selalu patuh, taat pada protokol kesehatan, khususnya mensikapi atau menjalani era new normal pandemi 19 ya. Matur nuwun sangat ya. Sekali lagi selamat datang, sugeng rawuh di webinar nursing. Yang kedua,
Dewan Pengurus Daerah BPNI Kota Surakarta juga mengucapkan terima kasih atas konsistennya teman-teman dari CV Hilta Cendikia, Mas Pandu, yang selalu mewarnai di dalam memfasilitasi pengembangan keprofesian berkelanjutan, baik itu seminar, baik itu workshop, pelatihan, pengabdian masyarakat. Tentunya tujuan utamanya adalah memberikan refresh, pengetahuan, sharing ilmu, khususnya adalah kaitannya dengan ilmu kesehatan, terkhusus lagi terkait dengan kita di profesi keperawatan. Oleh karenanya terima kasih kepada Mas Mandu dan teman-teman, senantiasa kita selalu bisa konsisten bekerja sama mitra dari BPNI di dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, bahwasanya di dalam anggaran dasar rumah tangga maupun regulasi di perundang-undangan, khususnya Undang-Undang 38/2014 tentang keperawatan, bahwa BPNI didirikan dengan mandat khususnya adalah fungsi sebagai pengembang profesi keperawatan. Teman-teman, kita sampaikan bahwa BPNI insya Allah konsisten di dalam mensupport, mengadvokasi, mendukung apapun bentuk-bentuk kegiatan yang mana itu adalah untuk mendukung praktek profesi perawat, seperti itu. Tugas yang kaitannya dengan organisasi, khususnya untuk tata kelola, yang saat ini teman-teman, saya mencermati, saya mengikuti 12-13 Maret, khususnya saya bercerita di Kota Surakarta aja, ketika Kota Surakarta ditetapkan menjadi KLB untuk COVID-19, sampai kita hitung ini hampir akhir Juni 2020, 4 bulan ini. Ternyata teman-teman antusias, komitmen bersama untuk mengikuti webinar. Artinya apa? Saya melihat di pelayanan, nyambut gawe, bekerja, yang kuliah kan libur, mungkin daring, bekerja sekalian online untuk webinar. Saya yakin tidak hanya mencari SKP-nya, tetapi harapannya adalah tak lain adalah ilmunya, pengetahuannya, supaya apa? Supaya terus ini bisa menjaga expert kita, ahli kita, untuk memenuhi praktek profesional, baik itu nilai norma kebaikan maupun norma kebenaran. Nah ini, sehingga apa Bapak Ibu teman-teman yang saya banggakan dan saya hormati, marwah profesi keperawatan itu konsisten, konsisten sekali, bisa dipertanggungjawabkan secara aman. Kode etik standar profesi ini kalau kita cermati, kalau kita implementasikan, itu sebenarnya enteng mudah. Meskipun kita kadang-kadang tidak merasa apakah saya itu sudah sesuai dengan kode etik atau standar profesi ketika kita memberikan asuhan kepada pasien, ketika kita memberikan pelayanan kepada pasien, masyarakat, dan seterusnya, teman-teman Bapak Ibu. Lah, inilah marwah profesi salah satunya untuk terutama adalah disiplin profesi memenuhi unsur kebenaran, update ilmu ini yang sangat-sangat diharapkan. Hari ini penerapan terapi mindfulness dan spiritual healing, jadi ini intervensi non konvensional, Pak Mandun, Bu Sulis. Nah, ini salah satu, saya kira di PMK 26 2019 tentang turunan undang-undang keperawatan, ini diperkuat ketika seorang perawat praktek mandiri,
tema hari ini itu bisa kita implementasikan Bapak Ibu, karena kita pasti tahu bahwa kebutuhan pasien ya menyadari betul bahwa holistik itu adalah yakin ya kebutuhan dari biopsikososio spiritualnya ya secara holistik itu ya tidak hanya Ibu saya sekali lagi ya konvensional, tetapi alternatif non konvensional ini intervensi ini penting ya. Gimana ini nanti bisa lebih profesional. Jadi, oleh karenanya sekali lagi teman-teman Bapak Ibu yang kami hormati, selamat panjenengan matur nuwun sangat komitmen ya mengikuti kegiatan webinar online pada pagi hari ini. Ya, semoga nanti bisa sharing dengan narasumber ya. Baik Ibu Sulis ya, Pak Yuli Muhammad Atiko, praktisi yang saya kira berpengalaman di dalam konteks intervensi non farmakologi atau intervensi non konvensional dimodifikasi dengan Pak Pandu ya, praktisi juga, akademisi juga seperti itu ya. Nanti akan memakan matur nuwun teman-teman narasumber atas sharing ilmunya. Kepada CV Hilta Cendikia, barangkali kegiatan sumonggo terus berlanjut. Kami selalu support, manakala legal formal untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan yang harus dipenuhi syarat itu sinergis dan itu memenuhi syarat, kami support insya Allah tidak akan kami tinggalkan ya. Apapun yang namanya mitra ya yang tujuannya adalah baik tentunya harus kita dukung juga untuk kebaikan teman-teman seperti itu. Bapak Ibu, teman-teman sahabat-sahabat yang saya hormati, yang terakhir dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala atas hidayah nikmat karunia-Nya. Seminar tentang penerapan terapi mindfulness dan spiritual healing yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 oleh Hilta Cendikia dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti, kita mulai sampai selesai secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat kami sampaikan teman-teman. Sekali lagi sehat, semangat untuk panjenengan semua. Luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berlalu, kita bisa bersama bertatap muka selalu untuk profesi keperawatan dan mendukung pemerintah di dalam hal peningkatan kesehatan di negara Republik Indonesia. PPNI maju bersama, sukses bersama, kerja. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Suminarto Eskepnas, terima kasih atas sambutan yang diberikan selaku Ketua DPD PPNI Kota Surakarta. Terima kasih Bapak. Baiklah saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat yang masih stay online ya. Langsung saja kita masuk pada acara paparan, yaitu paparan materi nanti akan dibagi dalam 3 sesi. Sesi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Juli Muhammad Kartiko Eskepnas. Beliau akan membawakan mohon maaf jadi ada perubahan jadwal sedikit. Jadi untuk sesi pertama akan disampaikan oleh Ibu Sulistianingsih, Eskepnas, Magister Keperawatan. Beliau akan membawakan materi tentang tata laksana mindfulness. Baiklah, selamat datang Ibu. Sebelum kita ikuti paparan materi, saya sampaikan dulu untuk kurikulum vitae beliau, Ibu Sulistianingsih, Eskepnas, Magister Keperawatan. Ya, ini beliau adalah dari nama lengkap dari Ibu Sulistianingsih, Eskepnas, Magister Keperawatan.
dengan NIP atau NIRA 1978 0620 2005 01 2009 garis miring 337 20 29 0613. Beliau bertempat tanggal lahir dari Tuban, Ibu, Jawa Timur ya, 20 Juni 1978, agama Islam. Beliau beralamat di perumahan JPI Jalan Flamboyan nomor 36 37 Jaten Karanganyar. Kemudian status menikah. Kemudian beliau memiliki satu putri ya. Nama suami Dr. Rino Pranoto Aji ya, dan satu orang putri yang bernama Almira Syakira Rida Yogi Suno. Kemudian beliau saat ini bekerja di Rumah Sakit Jiwa Daerah Kota Surakarta, dan beliau juga sebagai dosen di beberapa stikes di Kota Surakarta. Luar biasa sekali ya Ibu. Kemudian untuk riwayat pendidikan formal, beliau adalah pendidikan terakhir dari alumni Magister Keperawatan Universitas Diponegoro tahun 2018. Kemudian penghargaan yang pernah beliau raih yaitu lulusan terbaik Magister Keperawatan Universitas Diponegoro angkatan 2017. Kemudian beliau juga juara 1 tingkat nasional First Award tahun 2019. Beliau juga pencipta 3 haki tahun 2018 dan juga pencipta 1 haki baru saja tahun 2020. Oh ya, ini on proses. Kemudian dari riwayat organisasi, beliau sebagai pengurus PPNI Mojokerto, beliau juga pengurus IPKJI Jawa Tengah 2019 sampai dengan sekarang. Beliau juga sebagai pengurus Dharma Wanita RSCD Surakarta dari tahun 2005 sampai dengan 2018. Beliau juga sebagai Wakil Ketua Bidang Ekonomi Dharma Wanita RSCD Surakarta pada tahun 2019. Dan yang terakhir beliau adalah relawan DSSC pada tahun 2019. Luar biasa ya Ibu prestasinya. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita masuk pada materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sulistianingsih, Eskabnas Magister Keperawatan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Konsep tata laksana mindfulness pada tenaga medis dan awam di era pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Pandu Aseta Magister Keperawatan sebagai Direktur Helta Selikia sekaligus menjadi narasumber pada webinar kali ini. Yang kami hormati Bapak Suminanto Sarjana Keperawatan NES sebagai Ketua DPD PPNI Kota Surakarta. Yang kami hormati Bapak Muhammad Juli Kartiko NES sekaligus pembicara dan moderator yang luar biasa pada pagi hari ini Ibu Fitri Hastuti AMD Kepidana. Yang berbahagia Bapak, Ibu, Saudara, teman sejawat yang pada pagi hari ini mengikuti webinar penerapan terapi mindfulness dan spiritual healing di masa pandemi COVID-19. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Bahagia rasanya pada pagi hari ini saya bisa sharing sedikit tentang konsep tata laksana mindfulness pada tenaga medis dan awam di era pandemi COVID-19. Kita awali dengan gambar pertama. Apa yang ada dalam benak kita ketika kita melihat 3 gambar ini? Yang pertama, gambar tentang coronavirus COVID-19 yang bisa kita lihat hampir setiap hari, entah secara online, mulai di pinggir jalan, mulai di tempat umum, mulai online di hampir semua media yang kita nikmati hampir setiap hari, mulai bulan Februari sampai hari ini mungkin. Kemudian apa juga yang ada dalam benak kita ketika suguhan kata-kata update corona mulai sejak Februari sampai sekarang ini mungkin 28 Juni 2020.
dan apa juga yang ada dalam benak kita ketika melihat bahwa beliau setiap hari muncul di TV dalam kondisi entah kita sedang bahagia, entah kita sedang capek, entah kita sedang tidak dengan perasaan apapun melihat beliau yaitu Dr. Ahmad Yuryanto memaparkan update setiap hari berapa pasien yang terpapar COVID-19. Update hari ini bahwa jumlah pasien COVID-19 tanggal 28 Juni adalah 28.183, kemudian yang meninggal adalah 2.720 dan yang sembuh 21.909. Kemudian apa juga yang ada dalam perasaan kita yang tidak setiap harinya sebelum tahun 2020 kita mulai dengan kata-kata protokol kesehatan COVID-19. Protokol COVID-19 diawali dengan pemeriksaan termogan di hampir semua pelayanan umum, mulai dari mal, mulai dari masjid, mulai dari apapun yang berkaitan dengan pelayanan umum, dengan pemakaian masker, social distancing, physical distancing, dan sebagainya. Kebiasaan kita sehari-hari, bahkan di tempat ibadah kita sekalipun yang harusnya ada perapatan soft menjadi berjaga jarak. Ini yang kita lakukan hampir setiap hari pada tahun 2020. Kemudian slide selanjutnya, bagaimana perasaan kita, perasaan petugas kesehatan juga melihat gambar ini. Petugas kesehatan yang mungkin ada beberapa yang memang mengerti bagaimana pemakaian hazmat yang benar, hazmat 1, hazmat 2, hazmat 3, dan sebagainya. Tetapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, tenaga kesehatan mulai kemarin harus mengerti tata cara pemakaian ini, kapan harus dipakai, dan sebagainya. Kemudian apa juga perasaan kita ketika perawat di garda terdepan karena edukasi di masyarakat entah terserap, entah tidak terserap, entah mengerti, entah tidak mau mengerti. Ketika ada teman sejawat yang meninggal, kemudian yang terjadi adalah penolakan jenazah yang kita ketahui beberapa hari yang lalu dengan berurai air mata, dengan kesedihan dan sebagainya, akhirnya masalah bisa terselesaikan. Kemudian bagaimana juga perasaan kita sebagai petugas kesehatan mengetahui senior kita, baik dari dokter, baik dari perawat, yang meninggal, yang wafat sebagai garda terdepan karena COVID-19. Kemudian bagaimana juga perasaan kita? Ini update detik.com pada tanggal 16 Juni 2020. Ada ungkapan bahwa sebenarnya virus corona ini nyata atau tidak nyata. Kita memang secara awam tidak bisa melihat virus itu. Berbeda mungkin dengan penyakit-penyakit yang sudah kita kenal. Tetapi apa yang dikatakan seorang dokter perempuan cantik pada tanggal 16 Juni 2020 yang akhir-akhir ini sedang trending ya di banyak media sosial. Dia mengatakan bahwa virus COVID-19 memang nyata meskipun tidak bisa dilihat dengan mata. Kemudian virus pertama kali ditemukan pada bulan Desember 2019. Tetapi kemunculan virus pertama kali di Indonesia ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020 dan diumumkan sebagai pandemik pada tanggal 11 Maret 2020. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa perlu saya sampaikan bahwa virus ini benar-benar ada, saudara-saudari. Kemudian ilmuwan kita dari lembaga biomolekuler di LBMH telah memetakan beberapa whole genome sequence atau WGS alias rinci identitas virus dari pasien yang ada di Indonesia. Jadi virus ini memang benar-benar nyata, kata beliau. Kemudian dokter mengatakan bahwa masyarakat tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan memakai masker. Dan closing statement-nya mengatakan bahwa kalau kita percaya, saya yakin usaha kita akan berhasil. Kita semua bisa saling kerjasama dan hasilnya akan lebih cepat terlihat. Siapakah beliau yang mengatakan itu? Beliau adalah Dr. Reisa Broto Asmoro. Kemudian apakah ada perbedaan perasaan kita dengan pernyataan sebelumnya? Pernyataan berapa persentase yang sembuh, berapa persentase yang meninggal, dan sebagainya.
dua pernyataan tadi, apakah pernyataan tadi menenteramkan? Kemudian apakah yang disampaikan tadi gembira? Dan apakah ada perbedaan perasaan kita yang disampaikan oleh beliau Dr. Ahmad Yuryanto dan Dr. Raisa Broto Asmoro? Ternyata banyak netizen, banyak sosial media yang merespon apa yang dikatakan Dr. Raisa lebih bisa diterima oleh masyarakat, bisa menenteramkan, dan pemerintah lebih jeli untuk melihat mengkopel beliau keduanya untuk menjadi juru bicara gugur COVID-19 pada sekarang ini. Jadi peran beliau berdua adalah saling melengkapi, meskipun inti dari yang dikatakan adalah sama-sama menyampaikan berita tentang COVID-19. Kemudian berarti ada dua perasaan sekarang ini, bahwa sebetulnya COVID-19 itu bisa dikemas dengan bahagia ataupun nestapa. Sebetulnya siapapun yang menyampaikan adalah soal rasa kita mengelola perasaan itu. Apakah kita memilih bahagia ataupun memilih nestapa? Saya ilustrasikan seperti ini. Pada sisi sebelah kiri adalah sisi bahagia. Petugas kesehatan pada sebelah kiri adalah memilih bahagia pada kondisi apapun. Di ruang isolasi pun memilih bahagia. Kita banyak tahu bahwa ada petugas kesehatan yang dirundung duka, ada yang merasa nih hazmat ini benar-benar menyiksa, tetapi ada juga yang memaknai meskipun dengan hazmat masih bisa bermain TikTok sebelum masuk ruang isolasi, masih bisa mengatakan bahwa dia bahagia, masih bisa mengatakan bahwa ini adalah profesi saya dan saya memilih ini dan bahagia di dalamnya. Inilah tujuan kita. Kita harus bahagia dalam kondisi apapun. Kita sebaiknya tidak memilih yang sebelah kanan ataupun memilih nestapa pada COVID-19. Bolehlah awal-awal kita kaget, kita takut dan kita khawatir, tetapi kita harus segera berubah menjadi bahagia. Seperti yang ada pada slide yang bawah, bahwa ini adalah pasien yang sembuh dari COVID-19 dan dia dari awal sampai akhir dia memilih bahagia, dan di terakhir ketika keluar dari rumah sakit dia memilih memberi buklet bunga kepada perawat dan kepada dokter yang merawatnya dan mengatakan, saya akan mengatakan bahagia meskipun saya sakit COVID, mantan sakit COVID ataupun sudah sembuh dari COVID, saya tetap bahagia dengan keadaan saya sekarang. Ekspresinya tampak menunjukkan kebahagiaan. Kemudian fenomena mental apa yang ditemui di COVID-19? Yang pertama, mungkin banyak ya, mungkin ada ratusan mungkin fenomena yang ada sampai new normal sekarang ini. Saya hanya merangkumnya menjadi 10 saja. Yang pertama, bahwa 30% pasien COVID bisa sembuh. Kemudian fenomena yang kedua adalah penularan dan kematian karena COVID ini demikian cepat. Kemudian memicu depresi, kemudian membuat burnout karena WFH, mulai penurunan jam kerja dan sebagainya, rutinitas yang setiap hari. Kemudian dampaknya secara ekonomi kita ketahui bersama bahwa banyak penurunan pada sektor ekonomi, kemudian menjadi liabilitas atau mudah emosi pada hampir semua orang. Kemudian yang baru-baru ini sering menolak keadaan dan akhirnya bisa beradaptasi. Dan ada juga yang menemukan bisnis baru di era COVID sekarang ini. Beberapa tren IT mulai terlihat, atau yang seperti sekarang ini kita lakukan, mulai dari Zoom meeting, Cisco Webex dan sebagainya, sering kita lakukan pada era seperti sekarang ini. Dan yang terakhir, semoga kita bisa mengelola peluang menjadi bahagia tetap di era COVID-19. Kemudian stres pada kausa karena COVID. Kita refresh sejenak tentang pengertian stres sebelum masuk di mindfulness. Stres itu apa? Stres adalah kondisi ketika tekanan atau stresor dipersepsikan negatif karena individu memiliki sumber daya yang memadai. Karena individu tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mengatasi, sehingga menimbulkan masalah pada fisik, kognitif, emosi, dan perilaku. Pada fisik bisa ditandai dengan kelelahan, kemudian
kualitas makanan dan tidur yang terganggu. Kemudian timbulnya gangguan ini bukan dari penyakit fisik, melainkan dari sinyal adanya beban berlebihan pada tubuh. Kemudian pada aspek emosi, ada liabilitas perasaan, ada kecemasan, kemudian ada penurunan minat terhadap aktivitas. Dan pada kognitif, ada persepsi negatif, baik pada diri sendiri atau lingkungan. Dan yang terakhir, pada aspek perilaku ini ditandai dengan timbulnya perilaku menghindar atau melawan sebagai bentuk luapan stres. Kemudian support terapi COVID-19 yang selama ini, baik pada tenaga kesehatan ataupun pada masyarakat. Yang pertama, bisa dengan medikamentosa atau support obat-obat. Kita tahu banyak obat yang sudah ditemukan pada era COVID seperti ini. Ada 5 kombinasi obat yang ditemukan untuk variasi pada COVID. Kemudian support psikologis dilakukan oleh tenaga kesehatan, kemudian dilakukan oleh ahli psikolog dan sebagainya. Kemudian gizi yang bisa dioptimalkan mulai dari gizi 4 sehat 5 sempurna, plus herbal, plus tanaman jahe, plus dan sebagainya yang bisa disimulasikan menjadi support terapi di era COVID selama ini. Dan yang sedang kita bahas sekarang ini bukan yang 3 ini, tetapi support untuk tetap optimis dan bahagia di era COVID ini. Seperti ini kira-kira gambaran yang saya sampaikan tadi, bahwa ada vaksin, coronavirus, obat, dan sebagainya. Dan kita akan membahas tentang yang terakhir saja, tetap optimis dan positif bahagia di saat pandemi. Pada berpikir bahagia dan menerima di saat ini, inilah yang dimaksud dengan mindfulness yang akan kita bahas. Apa sebenarnya mindfulness? Mindfulness adalah latihan atau cara fokus untuk menyadari masalah yang dihadapi, menerima dengan kelapangan dada tanpa melakukan penilaian yang negatif dan juga tidak bereaksi secara berlebihan. Kemudian pengertian yang kedua adalah mindfulness merupakan pendekatan dalam intervensi keperawatan holistik yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan budaya, kebiasaan atau keyakinan masyarakat tertentu untuk mengatasi masalah psikologis atau masalah kesehatan jiwa. Kemudian mengapa mindfulness ini di era COVID sekarang ini perlu diadakan atau perlu dipelajari? Ternyata era COVID adalah era yang tidak biasa. Banyak gejolak pada berbagai sektor dan hampir semua terdampak. Dan ini harus diantisipasi dengan kesadaran diri dan coping yang memadai untuk bisa beradaptasi secara optimal. Dan semua itu bermuara dari pengelolaan perasaan atau hati. Banyaknya kejadian di media massa, mulai dari kelelahan tenaga kesehatan, stres pada masyarakat, sampai hal ekstrim misalnya. Bunuh diri atau gangguan jiwa dengan kausa COVID harus diatasi dengan pendekatan holistik agar tidak terulang kembali dan mindfulness bisa menjadi pilihannya. Berbicara tentang hati, saya mengutip kata-kata hierarki, bahwa bukan tentang lelah hati ataupun lelah fisik, melainkan bagaimana cara kamu untuk memahami dirimu dan terus berkembang untuk menemukan solusi yang terbaik. Memang hati yang kuat pun punya hak untuk melemah dan merasa lelah. Maka itu kita harus membuat coping yang bagus agar kelelahan hati tidak berlarut-larut. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan dari mindfulness? Yang pertama, mindfulness membantu individu secara sadar memahami kondisi yang dihadapi, bahwa kejadian COVID-19 bukan merupakan suatu kebetulan. Dan yang kedua, membantu individu untuk fokus menemukan solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga, membantu seseorang menentukan target sehat mandiri sebagai bentuk usaha agar tidak kembali mengalami masalah yang sama. Mindfulness sebenarnya apa manfaatnya? Yang pertama, bahwa mindfulness membuka kesadaran diri untuk kita dekat kepada pencipta,
bahwa eksistensi kehidupan ini bermuara kepada Tuhan yang Maha Esa dan mencoba memahami makna hidup. Kemudian yang kedua, menyadari kesalahan di masa lalu, bahwa kalau kita membuat kesalahan di masa lalu yang tidak bisa kita lupakan, yang bisa kita lakukan adalah mengikhlaskan masa lalu itu, supaya masa lalu itu tidak menjadi timbunan di masa datang dan menjadi letupan yang memburuk di masa sekarang. Kemudian yang ketiga, individu diminta mampu memaknai bahwa sakit yang dialami bisa menjadi berpikir positif kepada Allah, kepada Tuhan, dan manusia serta lingkungan yang ada. Dan yang terakhir, bahwa individu yakin bahwa sakit itu yang membuat dan menyembuhkan adalah Tuhan yang Maha Esa, bukan yang lain. Bagaimana langkah-langkah mindfulness? Yang pertama, tentukan lingkungan dan nyaman untuk latihan mindfulness. Saya yakin mindfulness memang perlu dilatih, perlu dicoba, dan tidak bisa dalam satu kali tatap muka. Semoga kita nanti bisa diberi kesempatan untuk bertemu pada pelatihan mindfulness. Kalau yang sekarang ini baru paparan materi dan sedikit saja langkah-langkah mindfulness. Kemudian yang kedua, kita akan mengatur ritme pernafasan. Ritme pernafasan berapa lama? Minimal 10-15 detik untuk berlatih mindfulness. Bernapaslah dalam-dalam beberapa kali, dihembuskan, kemudian dikeluarkan perlahan-lahan dari mulut. Kemudian kita harus mengendalikan pikiran kita, fokus pada pencapaian. Misal, kalau kita sedang mengalami duka lara karena COVID, maka pencapaiannya adalah saya bisa sembuh dari COVID. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan tidak sembuh, kita lupakan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sakit, kita lupakan. Kita fokus bahwa kita akan sembuh, seperti itu. Kemudian rasakan indera akan bekerja, mulai dari mata, tangan, kaki, fokuskan pada penyembuhan itu. Kemudian rasakan ketika 5-7 menit kita akan merasakan mana di antara tubuh kita yang sakit. Kita berusaha memindai kalau yang sakit misalkan sebelah kanan, tangan kanan, maka kita arahkan energi ke sana, kita meditasi, kemudian kita mengatakan sakit ini karena Tuhan, sakit ini karena Allah, dan pasti saya akan sembuh. Berkali-kali sampai rasa sakit itu berkurang. Kemudian komunikasilah pada diri sendiri, bebaskan pikiran dari hal-hal negatif, dan yang terakhir pada tahap penyelesaian. Kemudian untuk tenaga kesehatan sudah di video pada sebelum-sebelumnya, maka kita tampilkan video YouTube sebagai support mindfulness pada tenaga kesehatan, terutama pada perawat. Mari kita saksikan video berikut ini. Selama saya melayani pasien, saya dapat merasakan apa yang terjadi pada pasien. Jika tidak, dengan penuh kesadaran, bernafaslah
Jika siap, lanjutkan. Apakah saya mampu tidak menghakimi dan menerima pasien apa adanya dengan penuh hormat? Jika tidak, dengan penuh kesadaran, bernafaslah. Jika siap, lanjutkan. Apakah saya dapat bertanya kepada seseorang yang bisa membantu saya untuk melakukan tindakan? Jika tidak, dengan penuh kesadaran, bernafaslah. Jika siap, lanjutkan. Apakah saya dapat menerima kelemahan diri dengan merubah kebiasaan saya, yaitu bereaksi secara berlebihan? Jika tidak, dengan penuh kesadaran, bernafaslah. Jika siap, lanjutkan. Apakah saya dapat mengungkapkan tentang diri saya sehingga saya merasa aman? Jika tidak, dengan penuh kesadaran, bernafaslah. Jika siap, lanjutkan. Apakah saya dapat menggunakan teori dan bersedia menerima saran untuk menyelesaikan masalah klinik yang saya hadapi dan kembali mampu terlibat untuk menyelesaikan masalah? Jika tidak, dengan penuh kesadaran, bernafaslah. Jika siap, lanjutkan. Demikian tadi rekaman video awal untuk mindfulness di pertemuan pertama kita pada hari ini. Nanti akan ada video-video selanjutnya. Jadi video ini direkam hanya untuk kesadaran kita sebagai perawat, sebagai tenaga kesehatan, penerimaan kita sebelum kepada pasien. Bahwa ketika kita akan ke pasien, kita harus bahagia dulu. Hilangkan semua konflik yang ada sebelumnya, menerima kondisi pasien apa adanya, dan segera siap untuk membantu pasien dengan rasa hormat dan keikhlasan hati. Kemudian apa arti menerima? Menerima adalah menikmati penderitaan. Menikmati penderitaan sebagai bentuk kekuatan. Ingatlah bahwa saya kutip dari surat Al-A'raf ayat 28 bahwa ingat, dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Pada agama lain, mungkin ingat kepada Tuhan yang Maha Esa, hati pasti akan menjadi tentram. Kita kelola dulu.
sebenarnya perasaan bahagia, perasaan sedih dan sebagainya memang ada pada diri kita. Tidak mungkin kita merasa pada kesulitan tertentu kita langsung bahagia, memang tidak. Tetapi pengelolaan kesedihan berlarut-larut itu yang kita hindari. Kesedihan boleh sesaat, setelah itu kita harus memilih bahagia pada kondisi apapun. Tentang hati, siapa sebenarnya yang punya hati? Yang mempunyai hati dan yang mengelola hati adalah Allah, adalah Tuhan yang Maha Esa. Camkan di dalam diri kita bahwa Tuhanlah yang menggenggam hati. Kita hanya mengelola dan memilih bahagia. Apapun kondisi kita, di era apapun, di era COVID-19 pun. Ya. Ini adalah foto kegiatan mindfulness yang sudah dilakukan pada Rumah Sakit Jiwa. Yang pertama, kita ada 20 tip. Ini mohon maaf, ini lupa tidak terblur ya, harusnya ini terblur. Yang pertama ini adalah fase awal, mengingatkan kepada masyarakat, mengingatkan kepada pasien yang ada bahwa kita akan melakukan mindfulness spiritual. Yang selama ini mungkin spiritual dinomorkan 1 atau 2, mindfulness ini kita balik menjadi nomor 1. Kemudian foto yang kedua ini adalah foto menumbuhkan kesadaran pada pasien bahwa penyakit itu timbulnya dari diri kita sendiri, lingkungan hanya berkontribusi sedikit. Yang banyak adalah timbul dari diri kita sendiri dan akibat dari perilaku kita. Kemudian yang ketiga ini adalah gambar salah satu perawat ataupun terapis yang dihadirkan untuk menumbuhkan kesadaran, memindai mana bagian tubuh kita yang sakit ketika ditimbulkan kesadaran itu. Dan ketika ada bagian tubuh kita yang sakit, maka kita segera menyadarkan dan istighfar ataupun berdoa pada bagian tubuh yang sakit itu untuk kesembuhan jasmani dan rohani. Bisa dengan dibatukkan, bisa dengan kesadaran diri saja. Kemudian yang terakhir, ini yang untuk beragama Islam ya, bersama-sama untuk melakukan sholat. Ini diambil sepertinya sholat asar kepada terapis, dari perawat untuk bersama-sama melakukan sholat buat yang beragama Islam setelah melakukan mindfulness seperti ini. Bisa juga tidak dengan sholat, bisa juga dengan zikir. Untuk yang beragama lain bisa juga dengan cara lain. Ini hanya salah satu sampel contoh. Mohon untuk yang gambar yang terakhir ini untuk tidak disebarkan. Ini adalah ilmiah dan diniatkan untuk ilmiah. Ini kekhilafan saya untuk tidak ngeblur ya. Kemudian yang terakhir, selamat berlatih, kemudian temukan kesadaran, menerima tanpa alasan apapun, non-judgment. Jadi tidak berpikir negatif. Saya juga belajar untuk tidak berpikir negatif kepada orang lain. Alasan tidak berpikir negatif untuk diri saya sendiri, untuk teman-teman yang webinar pada pagi hari ini. Seandainya ada, marilah bersama-sama kita kikis dengan salah satunya dengan mindfulness sekarang ini. Kemudian bersiaplah untuk menikmati setiap momen dalam kehidupan Anda. Dan sebagai penutup, semoga hati kita semakin kuat untuk menghadapi berbagai ragam tawaran kehidupan yang banyak ritmenya, banyak gelombangnya. Dan kita memilih berbahagia pada semua kejadian yang membahagiakan maupun kejadian yang mengecewakan dengan tetap memilih bahagia. Demikian sedikit sharing materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Sulistianingsih, Askaf Nurse, Magister Keperawatan atas materi tentang mindfulness. Baiklah, untuk semua peserta hadirin yang masih stay tune online di rumah ataupun di tempat yang bekerja, jangan meninggalkan channel kita pada pagi hari ini karena masih ada 2 materi lagi, 2 sesi.